Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nataubas Japa Japa. Hai sebangsa dan setanah air dan para subscriber sedunia, khususnya dari Sabang sampai Maroke ya. Nah, saya ingin menginfokan bagaimana cara menjadi kru kapal ya. Dan sekarang saat ini saya lagi berlayar guys. Ini di luar lagi berlayar ya. Jadi saya ingin menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara menjadi seorang pelaut ya. Dan ini khusus bagi adik-adik kita ya yang masih jiwa-jiwa perantau, masih muda. Yang tua juga bisa, tapi yang diutamakan kan yang masih muda, yang masih jiwa-jiwa pemuda gitu kan, yang siap merantau untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Jadi guys, terus dukung channel saya dengan cara subscribe dan jangan di skip ya. Nonton video ini sampai selesai biar kalian tahu gimana menjadi pelaut dan cara mengapply dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan guys ya. Oke. Hai kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Natobas Japa Japa. Jadi guys, kali ini kita akan membahas ya cara menjadi seorang pelaut dan cara melamar di perusahaan ya. Dan di sini ada dua dan saya sudah tuliskan di selembar kertas ya. Ini untuk join di kapal luar dan ini untuk join di kapal dalam. Jadi di kapal luar itu lebih rumit dibandingkan di kapal dalam ya. Jadi kita akan bahas dulu di kapal luar ya, karena ini panjang dan agak rumit ya. Jadi join di kapal luar itu bagi adik-adik yang lulus SMP, SMA dan tidak punya duit untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya seperti ke university, anak-anak kuliah gitu ya. Jadi kita cukup mengumpulkan duit untuk mengambil basic aja ya. Kita ke sekolah pelayaran aja ya. Saya ngasih saran buat adik-adik yang lulus SMP, SMA untuk ke sekolah pelayaran biar bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi bagi pemula yang belum punya surat izin berlayar atau melaut, pertama dia harus ke sekolah pelayaran terdekat. Contohnya saya orang Makassar, jadi saya harus ke Barombong. Kalau Jakarta kan banyak sekolah pelayaran. Jadi kalau saya orang daerah di situ, jadi saya ke Barombong ambilnya. Yang paling pertama usia minimal 17 tahun 6 bulan dan harus memiliki KTP, kartu identitas ya, kependudukan. Jadi mengurus pertama itu BST, SAT, SCRB, SDSD, rating, AFF, buku pelaut, paspor, dan pengalaman minimal 1 tahun ya berlayar. Ini khusus yang di kapal luar ya. Kalau mau join di kapal luar harus punya pengalaman kerja juga ya, biar sudah ada basicnya di kapal dan cara kerjanya udah tahu ya. Dan sebelum itu, setelah kamu mengumpulkan sertifikat itu semua, sudah memiliki pengalaman juga di kapal lokal, segeralah ke Kediri minimal 2 bulan. Karena saya dulu juga 2 bulan di Kediri, tapi memang niat saya ke sana untuk belajar ya, walaupun saya juga nggak punya basic bahasa Inggris sebelumnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah tahu ya sedikit demi sedikit karena belajar di kapal juga ya. Nah, itu tadi ya cara mendaftar di sekolah pelayaran ya. Untuk mendapatkan surat izin berlayar itu harus mengambil BST, SAT, SCRB dalam waktu mungkin 3 bulan ya minimal. 3 bulan kalau nggak ada halangan dalam proses biaya atau apa, itu 3 bulan aja ya. Karena BST, SAT habis BST harus nunggu lagi 2 minggu, ngurus sekolah lagi SAT mungkin cuma 4 hari apa seminggu gitu, nunggu lagi 2 minggu untuk ngambil sertifikatnya ya. Jadi butuh proses. Dan saya ngurus BST, SAT, SCRB, jadi juga 3 bulan juga waktunya ya. Dulu bukan rating namanya, ATTD, jadi dasar ya, ahli teknik tingkat dasar ya guys.
Oke, dan minimal umurnya 21 tahun ya kalau mau melamar di kapal luar internasional. Bagi yang sudah memiliki melamar di perusahaan, bawa sertifikat yang tadi, BST dan lain-lain, dan surat izin berlayarnya itu dibawa, dan membuat kurikulum ya, kurikulum vitae, CV. Jadi bawa itu dan taruh di perusahaan. Ada perusahaan yang langsung memanggil untuk interview, dan ada juga untuk disuruh pulang dulu dan tunggu telepon informasi ya selanjutnya. Jadi setelah itu kamu dipanggil interview. Setelah kamu dinyatakan lulus interview sama orang kantor, kamu masih ada tes lagi ya, seperti Marlin test. Nah, setelah Marlin test lulus ini yang sangat susah ya, menurut saya Marlin test ini yang susah, karena setelah ini kita udah bisa dinyatakan 65% ya, 65 atau 70% lah ya, udah bisa on board gitu kalau sudah lulus di Marlin test. Karena di Marlin test itu tes bahasa Inggrisnya benar-benar ya, karena ada grammar, vocabulary, reading, pronunciation, banyak ya tesnya ya di situ ya. Jadi semacam itu ya lah ya guys. Nanti juga tahu lah kalau sudah ke Kediri, pasti udah tahu juga lah, udah familiar dengan bahasa Inggris itu ya. Jadi niatnya tergantung dari niat seseorang itu aja. Kalau mau ke sana untuk cuma main-main atau cuma mau untuk liburan dan untuk belajar ya. Kalau cuma saya seperti saya ke sana untuk belajar guys. Jadinya memang betul-betul belajar ya, sambil bercanda juga cari kawan di sana. Jadi setelah dinyatakan lulus Marlin test itu, dulu saya ya, tapi sekarang udah nggak ada. Dulu saya langsung diinterview sama orang ownernya, langsung ditelepon pagi-pagi jam 7, ditanyain apalah pekerjaan kamu di kapal, untuk make sure ya, untuk meyakinkan aja dia bahwa saya sudah pernah berlayar, sudah pernah di kapal sebelumnya. Ditanyain apa jabatan kamu, siapa bos kamu di kapal, ya seperti itulah basic pertanyaannya. Jadi bisa saya jawab lah. Dan setelah itu kalau udah lulus semua tesnya, udah dinyatakan ready on board, kamu ngurus lagi nih medical. Medical ini harus medical di tempat rumah sakit yang di mana ya, dari perusahaan itu kan dikasih info kamu harus medical di mana aja, yang penting sesuai dengan perintah perusahaan ya. Seperti saya di Siloam. Setelah medical kita ngurus vaksin yellow fever dan vaksin tetanus, ada 4 vaksin ya. Vaksin MMR, vaksin tifoid, biar kebugaran tubuh dan tidak flu, dan apalagi kalau ada luka nggak tetanus gitu ya. Jadi vaksin ini juga sangat berguna buat tubuh kita, biar kita selama kontrak itu berjalan dengan mulus ya. Jadi gitu keutamaan dari vaksin itu guys. Dan setelah itu dibikinkan visa ya, kita datang ke ambasador untuk interview ya, buat visa Amerika. Dan jika kita mendapat kertas putih itu lulus. Kalau kertasnya kuning itu nunggu lagi 6 bulan. Kalau merah kayaknya, kalau nggak salah ya, kalau merah itu berarti kita harus ngulang setahun lagi untuk mendapatkan visa Amerika itu ya. Nah setelah itu kita nunggu schedule guys. Jadi gampang aja ya. Kalau diceritain cuma gampang, tapi prosesnya itu butuh waktu ya guys, butuh waktu. Jadi nunggu setelah visa itu jadi, kamu nunggu schedule ready on board and see you on board. Di sini aja ya guys, yang sudah pasti di Princess Cruise Line, di PCL, karena saya di PCL. Dan saya ingin mengasih juga saran, jika kamu pengen melamar di perusahaan luar, saya kasih beberapa perusahaan yang bagus-bagus ya.
Kalau saya sekarang di PCL, Princess Cruise Line, dan di sini ada ya, ada Yacht juga bagus. Aku juga pengen sebenarnya di Yacht, tapi belum ada rezeki ya. Di Yacht, Norwegian, NCL, PCL itu sekarang tempat saya sekarang. Jasindo, NYK, itu perusahaan-perusahaan bagus semua ya. MSC, BSM, Royal Caribbean. Dari semua perusahaan ini saya juga memiliki kawan di sana ya. Di Yacht, NCL, PCL, Jasindo, NYK, MSC, BSM, Royal Caribbean, dan lain-lain. Banyak sekali perusahaan guys. Jadi sisa kitanya ya yang malas cari untuk pekerjaan ya. Kitanya yang malas untuk cari perusahaan untuk melamar ya. Kalau nggak ketemu ya mungkin di tempat lain ya, karena banyak sekali perusahaan. Nah, sedangkan itu tadi untuk di kapal luar internasional. Nah, sedangkan buat join di kapal lokal sangat simpel guys, karena pelamar harus yang tadi, yang nomor satu tadi ya, harus mengambil surat izin berlayar atau sertifikat. Tapi ini agak simpel, nggak usah terlalu banyak seperti yang untuk kapal luar. Kalau kapal luar kan ada SCRB, AFF, MEVA, apalagi paspor, buku pelaut. Kalau untuk lokal cuma BST, SAT, AFF, buku pelaut, rating, dan usia minimal 17 tahun 6 bulan. Ya itu aja ya, udah bisa on board. Tapi tergantung tetap dari perusahaannya. Kalau perusahaannya bagus, dia meminta persyaratan yang lebih banyak lagi guys. Sertifikatnya harus lebih lengkap lagi. Jadi kalau memang mau on board biayanya nggak cukup, ya cukup ini aja yang yang dasar-dasarnya aja, basic-basicnya aja, yang 4 saya sebutkan tadi. BST, SAT, buku pelaut, rating, AFF. Jadi tapi ya peluangnya sangat kecil ya, paling cuma bisa dapat di Surabaya, karena saya mantan di sana, ex Surabaya, di Kalimas, dan di mana, di Kalimas dan di Sunda Kelapa, Jakarta. Jadi Sunda Kelapa sama Kalimas itu satu dua ya, mirip-mirip aja di situ. Kapal kargo sama kapal takbut juga bisa. Jadi kayak gitu guys. Untuk kapal lokal memang simple, tapi ya perbedaan gaji juga besar ya. Kenapa saya memilih di kapal luar, khususnya saya ABK gitu, memilih di kapal luar karena perbandingan gaji dan sama-sama merantau. Saya orang Sulawesi, Makassar, ke Surabaya, merantau di sana 6 bulan, 8 bulan, ya sama aja. Kalau saya merantau ke luar negeri segitu juga, nggak pulang juga ke rumah. Makanya saya ke sana ya, ke sini ya, internasional ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi buat perinciannya lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi, kalian bisa berkomentar ya, berkomentar aja guys. Kali aja saya bisa membantu Anda untuk mendapatkan solusi ya, mendapatkan solusi agar kalian juga bisa join di kapal luar atau di kapal dalam guys. Sharing aja, karena kita sesama pelaut harus selalu sharing ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita akan berjumpa, kita harus selalu sharing, chatting. Jadi buat karyawan-kawan, komentar aja guys, sekali aja saya bisa membantu ya, membantu bagi adik-adik pemula ya, yang jiwa-jiwa perantaunya masih semangat gitu kan, semangat muda ya 11-12 lah, karena usia saya masih 25 tahun juga ya. Jadi pengalaman itulah, pengalaman saya ya, yang bisa saya ceritakan, yang bisa saya infokan kepada Anda, kepada adik-adik sekalian. Usia tidak mengenal usia ya. Usia tidak mengenal usia, memang kayak gitulah. Kita sering-sering aja guys. Jadi itu tadi ya, perbedaan join di kapal luar dan di kapal dalam. Ini saya sudah tulis di kertas selembar untuk dibikin vlog, biar adik-adik yang nggak tahu jadi tahu ya. Dan khususnya yang buat
udah berpengalaman. Mohon maaf sebelumnya senior. Saya juga cuma mau membantu kawan-kawan ya. Mohon maaf, maafnya bukan karena apa. Saya juga masih kurang pengetahuan senior. Jadi bisalah kasih info-info sedikit guys. Pemasukan di channel YouTube saya guys. Ya, itulah tadi ya. Apalagi ini? Udah ya, sekian dan terima kasih. Thank you. Jika ada salah dalam pembicaraan tolong dimaafkan, karena saya juga cuma manusia biasa yang ingin sharing dan buat pelaut-pelaut baru yang akan juga mau jadi pelaut baru. Nggak apa-apa kalau kita nggak punya keluarga pelaut, rezeki di tangan Allah. Dan saya juga nggak punya keluarga pelaut sebelumnya. Cuman ya, jadi kakak saya itu yang paling pertama di keluarga saya ya. Kakak saya pertama masuk di pelayaran, dan habis itu barulah kita nyusul-nyusul. Jadi jangan khawatir guys, walaupun kita nggak punya keluarga, perbanyaklah teman, karena teman itu bisa membantu dan teman itu adalah sumber rezeki. Jadi banyak-banyaklah berteman ya, karena kita pelaut pasti nggak ada kata perpisahan selama masih berlayar guys. Oke, thank you so much. Tetap dukung channel saya. Natobas Japa. Nah, itu tadi ya yang bisa saya infokan, dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat adik-adik kita dan para pelaut pemula dan kawan-kawan setanah air ya. Oke, see you next time dan see you in the next vlog. Thank you.